Dalam beberapa tahun terakhir, Israel semakin jelas mengirim isyarat soal ketertarikan mereka membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia yang selama ini terjegal isu Palestina. Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Carney, membeberkan respon negaranya terkait alasan Israel ingin menjalin hubungan dengan Indonesia. Sagi Carney sangat mengharapkan itu, dan ia sangat mendukung perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Indonesia. Sagi Carney mengatakan, kami telah melihat begitu banyak minat dari Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dan lebih hangat dengan Israel. Banyak pengusaha Indonesia berpergian ke Israel setiap tahun. Kami menerima 40.000 warga Indonesia ke Israel setiap tahunnya. Ia mengatakan, dari yang kita lihat, kita biasanya melihat itu sebagai penolakan. Namun hanya beberapa suara saja, dan mungkin sisanya adalah kelompok masyarakat yang diam, atau kelompok dalam jumlah besar yang tidak mengutarakan opininya secara publik, atau dengan kata lain, tidak menolak Israel. Sagi Carney mengatakan, seperti yang dilihat, kami Israel memperkuat hubungan dengan dunia Arab. Saya melihat tidak ada alasan kenapa Indonesia tidak ingin memperbaiki hubungan dengan Israel. Jadi saya menolak pesimistis, saya selalu optimistik, dan seperti yang saya katakan, usulan kami sangat sederhana. Kita Indonesia dan Israel harus menjalin hubungan normal dan memperkuat hubungan kita di seluruh aspek. Sagi Carney juga mengatakan, meski Israel merupakan negara kecil, berdasarkan apa yang kami terima sejauh ini, kami telah mendengar banyak pihak dari Indonesia yang mengungkapkan niat untuk mendekati kami atau menjalin kerjasama. Saya juga berani bilang bahwa ekonomi Indonesia juga akan diuntungkan jika menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Ketika ditanya media, apakah Israel masih tertarik untuk normalisasi hubungan dengan Indonesia? Jika akhirnya Indonesia sepakat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan satu syarat, bahwa Israel harus mengakui Palestina sebagai negara merdeka dengan konsep solusi dua negara. Dari pertanyaan itu, Sagi Carney mengatakan, sangat sulit menjawab pertanyaan hipotesis seperti ini karena pemerintah Indonesia harus berdialog dengan kami. Ketika pemerintah Indonesia mau berdialog, kita akan memiliki suasana diskusi yang beradab serta menyenangkan untuk merundingkan semuanya. Saya berpikir, sejujurnya Indonesia tidak banyak menolong Palestina selama ini. Indonesia hanya sebatas membuat pernyataan, atau dengan kata lain, usaha Indonesia selama ini sia-sia. Sagi Carney berpendapat, melayangkan pernyataan tidak begitu menolong Palestina terlalu banyak. Indonesia memiliki kapabilitas dan kapasitas yang terbatas karena tidak memiliki hubungan formal dengan Israel, dan ini secara praktik tidak menolong Palestina. Sagi Carney berpikir, ini adalah sesuatu yang perlu masyarakat Indonesia tahu, bahwa hanya mengeluarkan pernyataan ke media, itu bukanlah politik luar negeri. Indonesia tidak begitu banyak menolong Palestina, hanya dengan membuat pernyataan di depan media, tidak akan menolong mereka. Berbanding terbalik dengan negara-negara Arab di sekeliling Israel, lebih banyak menolong Palestina karena mereka hadir secara nyata dan memiliki kedutaan besar serta perwakilan formal di Israel. Sekarang, jika Indonesia tidak memiliki perwakilan di lapangan dan tidak memiliki hubungan dengan Israel, mereka tidak akan bisa menolong Palestina. Indonesia tidak perlu memilih harus memihak kemana, sama seperti banyak negara Arab. Mayoritas negara utama di dunia Arab memilih tidak berpihak kemana-mana. Mereka memilih mendukung rakyat Palestina, membantu mereka, dan di saat bersamaan, tetap bekerja sama dengan Israel.